Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iqmal Hidayatullah di sini. Tentunya yang tidak pernah bosan untuk memberikan uh, edukasi dan sosialisasi kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi dan sosialisasi untuk kita semua mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, banyak dari masyarakat kita ini masih belum mau untuk divaksin. Bahkan ada beberapa yang memiliki alasan seperti karena takut untuk disuntik, takut mati setelah divaksin, takut menjadi titan, dan lain sebagainya. Ada berbagai alasan-alasan yang mungkin terdengar lucu gitu ya. Padahal tujuan dari vaksin ini yaitu memberikan sistem kekebalan tubuh kita. Dan adapun manfaatnya yaitu mencegah terkena COVID-19, dan apabila kita masih terinfeksi virus tersebut, maka gejala yang kita rasakan tidak separah dan seberbahaya yang belum divaksin. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada 6 jenis vaksin yang sudah serempak untuk divaksinkan kepada masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini asalnya dari Tiongkok yang diberikan ke Indonesia, dan setiap orang yang mendapatkan vaksin yaitu 2 dosis vaksin yang masing-masing itu 0,5 ml, dan tiap dosisnya itu diberikan dengan jarak interval 28 hari. Nah, vaksin ini juga sudah bisa dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya pada usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vector atau non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis juga sama seperti Sinovac tadi ya. AstraZeneca ini diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya yang ada di Indonesia, yaitu hingga sampai 12 minggu. Nah, vaksin ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa yang saat ini masih marak tersebar di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada vaksin Sinopharm. Nah, vaksin Sinopharm ini juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin jenis ini juga diproduksi oleh Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac tadi, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Dan vaksin ini juga memiliki efikasi mencapai 78%. Vaksin ini juga dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun ke atas. Kemudian yang keempat yaitu vaksin Moderna. Nah, jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, tetapi memanfaatkan komponen materi genetik yang telah direkayasa. Vaksin ini diproduksi di Amerika Serikat dan diklaim ampuh juga melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Selain itu juga vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit bawaan ataupun penyerta. Yang kelima ada vaksin Pfizer. Nah, vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak ini dipakai di Amerika Serikat dan Eropa. Adapun efektivitasnya yang dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia ini. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam 1 kali vaksinasi. Namun dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dari vaksin, karena disebut ampuh melawan varian Delta ini. Kemudian ada yang keenam yaitu vaksin Novavax. Vaksin Novavax adalah vaksin yang berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Nah, vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Nah, vaksin ini diberikan dalam 2 dosis juga, masing-masing sebanyak 0,5 ml sama seperti Sinovac tadi. Nah,
Adapun efek sampingnya dari vaksin tersebut, keenam vaksin tersebut, yang pertama nyeri pada lengan atau di tempat waktu kita disuntikan vaksin itu. Kemudian nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam. Nah, demam ini ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Kemudian kalau dapat juga mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Nah, kalau kita mengalami efek samping tersebut, maka kita jangan panik ataupun takut. Jika terjadi nyeri di tempat suntikan, kita bisa mengompresnya dengan air hangat. Kemudian kalau kita demam, juga bisa minum paracetamol ataupun obat penurun panas pada tubuh kita. Nah, itu tadi 6 jenis vaksin yang didistribusikan di Indonesia untuk masyarakat Indonesia tentunya. Dan jangan lupa untuk vaksin ya, karena vaksin ini untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia agar Indonesia ini lebih kembali bangkit dari virus COVID-19 ini dan menjadi pulih lagi dalam segi perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi mengenai vaksinasi COVID-19 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.